Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, gimana kabarnya? Oh, luar biasa ya, puji Tuhan. Oke, kita sama-sama dengar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Pesan Tuhannya adalah gini, menghadirkan kerajaan sorga. Menghadirkan siapa? Kerajaan sorga. Wow, simple sekali tapi ini tentu maknanya luar biasa ya. Maknanya ada sesuatu yang luar biasa, yang dalam, yang Tuhan mau sampaikan buat saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita menghadirkan kerajaan sorga. Ya nanti dijelaskan seperti apa sih menghadirkan kerajaan sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan pesan demi pesan Tuhan ya. Di awal tahun, di bulan pertama Januari, di bulan pertama 2025 yaitu di bulan Januari ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan gak pesan demi pesannya ya. Kalau kita perhatikan minggu demi minggunya ya, ini terus berbicara tentang apa sih? Tentang status kita. Sebagaimana seharusnya kita bersikap sebagai bagian daripada kerajaan sorga. Ya. Jadi kalau kita renungkan beberapa minggu ke belakang, iya Tuhan banyak berbicara tentang minggu lalu aja ya. Bagaimana kita harus menjadi tanaman seperti yang Tuhan maksud. Tanaman yang berfungsi, tanaman yang bertumbuh, tanaman yang bermanfaat. Ya. Banyak berbicara tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Dan kali ini pesan Tuhan adalah sama. Sebagai bagian daripada kerajaan sorga, kita harus menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Ya. Nah mungkin kita udah sering dengar tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Ya berkali-kali mendengar tentang penjelasan menghadirkan kerajaan sorga. Tapi rasanya kalau coba kita renungkan sejenak. Di awal tahun ini Tuhan ingatkan kita. Kita adalah bagian daripada kerajaan sorga yang harus menghadirkan sorga di bumi. Kenapa? Kalau nggak diingatkan Bapak Ibu Saudara. Kadang gini, jangan sampai orang percaya lupa akan statusnya. Begitu banyak aktivitas yang kita lakukan, sampai-sampai orang percaya merasa bahwa aku mau warga dunia, yang menghadirkan dunia dimanapun kita tinggal. Tapi kita diingatkan lagi, kamu tuh warga kerajaan sorga. Ya, katakan ke samping kiri kanan, kamu warga kerajaan sorga. Ya. Wah luar biasa. Jadi kita diingatkan, kita warga kerajaan sorga loh. Wah luar biasa ya. Jadi kita bersyukurlah lewat pesan Tuhan ini minimal kita diingatkan. Ya minimal karena ada hal lain ya. Minimal kita diingatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Kelamaan tinggal di bumi, lama-lama kadang orang merasa aku ini orang dunia. Kita perlu diingatkan siapa kita dan siapa yang kita wakili. Ya kan? Oke, kita buka firman-Nya Matius 6 ayat 10. Satu ayat yang gak asing. Ya. Ada banyak orang memperkatakan ayat ini. Tetapi kita paham ya, kita bukan cuma sekedar memperkatakan, tapi kita mengaplikasikannya. Oke, kita baca sama-sama satu ayat. Satu kalimat singkat ini, 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah bagian daripada teks doa Bapa kami. Ya, nah inilah salah satu yang disampaikan Yesus dalam khotbahnya di bukit kan. Matius pasal 5 sampai pasal 7 tentang Yesus khotbah di bukit. Nah Yesus dalam khotbahnya ini mengajarkan para pengikutnya untuk berdoa dengan doa yang luar biasa. Ya. Nah ia berkata gini, jadi beginilah seharusnya kamu berdoa. Tapi juga jangan disalahpahami ya. Yesus gak mengatakan inilah seharusnya yang kamu doakan. Yesus bilang, bagaimana seharusnya kamu berdoa. Ya, this is how you should pray. Ya, berdoalah dengan kandungan yang seperti ini. Ya, berdoa dengan ngerti, bukan cuma sekedar memperkatakan, tapi ngerti maksud dari apa yang kita doakan. Ya, jadi gini Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami itu bukan semata-mata doa yang penggunaannya hanya sekedar melakukan pengucapan yang dihafalkan. Saya percaya nggak salah hafal doa Bapa kami. Saya percaya setiap kita hafal doa Bapa kami, ya kan. Tapi kan bukan cuma sekedar sebagai lafal satu set doa yang udah kita hafal tapi nggak tahu maksudnya apa gitu ya. Ya, kadang ada gereja yang mengajarkan ini menjadi satu lafal mantra, ya. Gereja-gereja tradisi yang nggak ngerti, kadang-kadang gereja di pedalaman, ya. Saya pernah sampaikan juga kan, mau motong pohon. Bapa di surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, dia baru potong itu pohon. Jadi kayak lafal mantra, udah apal luar kepala tapi nggak tahu kandungannya apa. Ya,
Atau doa Bapa kami juga bukan sekedar doa yang diucapkan bersama dalam ibadah-ibadah tertentu, ya, yang nggak sedikit dilakukan oleh banyak gereja tanpa memahami makna demi makna daripada isi doa itu yang luar biasa sesungguhnya. Maknanya kan dahsyat, ya. Tapi Yesus mau mengajarkan kita gini, bagaimana seharusnya lewat doa Bapa kami ini Tuhan lagi mau ajarkan kita bagaimana seharusnya kita membangun relasi dengan Bapa yang namanya kita kuduskan dan kita muliakan. Lalu kemudian gini, lalu memaknai dan menghidupi setiap perkataan dari doa yang penuh kuasa tersebut dengan iman ke dalam kehidupan nyata kita. Kan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kan bukan cuma sekedar ucapan, tapi benar-benar kita ngerti bahwa kita harus menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Nah sekarang gini, bagaimana menghadirkan sorga di bumi? Nah jadi bukan cuma sekedar kita hafal kalimat ini, tapi mempraktekkan, menghadirkan sorga di bumi. Ya. Nah makna tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, telah mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah adalah suatu tatanan, ya istilahnya suatu tatanan di mana bentuk pemerintahan Tuhan yang kita sembah itu adalah bentuknya kerajaan. Ya, bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Dan Tuhan, ya Tuhan Yesus yang kita sembah tersebut adalah rajanya, katakan amin. Rajanya, ya. Bahkan ia disebut raja di atas segala raja. Nah, ia memerintah atas seluruh alam semesta. Ya, bukan sekedar bumi, alam semesta. Ia memerintah sorga dan di bumi. Wah, wilayah kekuasaannya adalah seluruh alam semesta, termasuk sorga. Termasuk juga dalam hidup kita umatnya. Ya. Nah, adalah tugas kita Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan, adalah tugas kita mengekspresikan ya tentang prinsip kerajaan sorga tersebut dalam kehidupan kita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengimpartasikan, menebarkan pengaruhnya dan membawa dampak kepada wilayah di mana Tuhan, di wilayah di mana kita tinggal saat ini yaitu di bumi. Jadi sebagai bagian daripada kerajaan sorga adalah tugas kita untuk menebarkan pengaruh kerajaan sorga di bumi ini. Minimal di tempat di mana Tuhan percayakan kita. Kalau Tuhan percayakan kita di keluarga, yaitu disitulah hadirkan sorga. Tapi Tuhan kan mau kita menjadi semakin luas lebih, semakin melebar lagi, semakin meluas lagi. Dimanapun kita berada, Tuhan mau sebagai warga kerajaan sorga, adalah tugas kita menebarkan pengaruh kerajaan sorga. Nah, Alkitab menyebut kita di salah satu surat yang ditulis Rasul Paulus, Alkitab menyebut kita adalah sebagai pengikut Kristus, dengan sebutan duta bagi Kristus. Atau kita lebih sering dengar duta kerajaan sorga, ya kan, ambassador of Christ. Nah dari predikat itu aja kita udah ngerti bahwa Tuhan mau kita berfungsi sebagai duta daripada kerajaan sorga. Ya. Sebetulnya lebih tepat duta Kristus kan, ambassador of Christ. Tetapi kita lebih sering dengar duta kerajaan sorga, ya samalah prinsipnya. Nah dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita dilahirkan kembali dalam Kristus, setiap kita, saya berharap kita semua sudah dilahirkan baru dalam Kristus. Ya. Maka kita sudah bukan lagi disebut sebagai orang dunia. Yesus bilang kamu udah bukan dari dunia lagi, tapi kamu dari sorga. Ya. Maka kita disebut, status baru kita adalah memang KTP kelahiran Bandung, warga negara Indonesia. Tetapi di dalam Kristus, waktu kita dilahirkan baru di dalam Dia, maka kita statusnya menjadi warga kerajaan sorga. Ya. Jadi kita dilahirkan baru dengan istilahnya gini, dalam tanda kutip ada darah kerajaan mengalir di dalam pembuluh kita. Wah istilahnya gitu, keren ya. Jadi ada darah. Kalau di dalam kerajaan di Indonesia kan disebut keturunan ningrat ya, ada darah biru. Kita darahnya biru apa? Tetap merah ya. Tetapi ada darah Kristus di dalam darah kita. Ya. Jadi ada darah kerajaan mengalir dalam
diri kita. Nah jadi jelas sekali bahwa kita adalah bagian daripada kerajaan sorga. Orang Bapa kita adalah raja di atas segala raja, katakan amin. Status kita warga kerajaan sorga, kita anak raja sekaligus warga kerajaan sorga, dan kita disebut duta kerajaan sorga. Jadi pembukaan penjelasan awal ini seharusnya cukup meyakinkan kita betapa aku ini bukan orang dunia biasa nih, aku warga kerajaan sorga. Waktu Tuhan menyampaikan pesan dan kita harus menghadirkan kerajaan sorga, nah itu tugas kita, tugas saya Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Ya. Ini menjadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Sebagai duta kerajaan sorga yang untuk sementara waktu ini kita ada di bumi. Ya nggak selama-lamanya kita ada di bumi, kan nanti ada waktu pulang. Sebagai duta kerajaan sorga di bumi adalah tugas kita selayaknya membawa kebijakan kerajaan yang mengutus kita melalui kehidupan kita di bumi. Jadi melalui kehidupan kita di bumi kita bawa kebijakan kerajaan daripada Bapa yang mengutus kita. Nah waktu kita pagi ini diingatkan kembali, kita bagian kerajaan sorga, bawa kebijakan kerajaan yang mengutus kita. Wow, kita diingatkan lagi ya. Maka kita yakinkan, pastikan bukan kebijakan lain yang kita bawa, bukan kebijakan dunia yang kita bawa. Tapi kebijakan pemerintahan kerajaan sorga yang mengutus kita. Jadi kadang kalau nggak diingatkan, kita bisa lupa Bapak Ibu Saudara. Orang percaya kalau nggak diingatkan, kita bersyukur Tuhan ingatkan kita. Kalau kita nggak diingatkan bisa lupa, ya karena keseharian kita kan banyak ngurusin urusan dunia, berita-berita dunia, hal-hal dunia, KTP diingatkan lagi. Kita lahir di Bandung, warga negara Indonesia, ngurus kartu keluarga, kita warga di dunia. Ya, nggak salah dengan itu semua karena kita kan memang secara fisik kita lahir di sini. Nah, tapi jangan sampai akhirnya kita menjadi lupa. Kita jadi orang dunia. Berkata-kata seperti dunia. Bersikap seperti dunia dan lain-lain. Ya. Nah kita diingatkan, kita bersyukur. Kita masih diingatkan. Kapan? Nah sekarang ada pertanyaan nih. Kapan kita diingatkan bahwa kita di tengah kesibukan kita di dalam urusan-urusan dunia ini. Kita diingatkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Warga kerajaan sorga. Minimal seminggu sekali di gereja. Itu pun kalau ke gereja. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, makanya apabila orang percaya enggak membangun kehidupan mengiring Kristusnya hari lepas hari. Bisa lupa dengan status sesungguhnya siapa kita di hadapan Tuhan. Karena pada waktu minggu gereja kan kadang juga enggak selalu diingatkan tentang siapa kita. Ayo sembahlah dia gitu. Nah bagaimana dengan orang yang gereja juga kagak gitu ya. Makanya kita iring Kristus tuh hari lepas hari kita diingatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Ada darah kerajaan loh, darah Kristus loh mengalir dalam diri kita. Bahkan Rasul Petrus pernah menulis suratnya untuk mengingatkan orang-orang percaya di perantauan. Kadang-kadang kan di tengah kesibukan, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan dan tantangan yang dihadapi orang-orang percaya di perantauan. Rasul Petrus perlu menulis surat itu 1 Petrus 2 ayat 9. Perlu menulis surat kepada orang-orang yang di perantauan dengan segala tantangan, pergumulan dan kesibukannya. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sampai di masa itu pun orang-orang percaya perlu terus diingatkan. Kamu tuh warga kerajaan sorga. Ya, kamu itu imamat yang rajani, kamu tuh bangsa yang terpilih. You are the chosen one. Wah, luar biasa. Dan kemudian diingatkan lagi tentang apa? Fungsi di situ. Jadi pesan Tuhan buat kita ini bukan sekedar mengingatkan kita semata-mata tentang siapa kita, tentang status. Tapi juga lewat pesannya ini kita diingatkan bahwa kita harus berfungsi dengan status tersebut. Sama-sama ya, ini pesannya kan buat kita semua. Jadi bukan cuma sekedar mengingatkan siapa kita, status kita. Tapi dengan status itu Tuhan mau kita berfungsi di bumi ini sebagai perwakilan surga. Ya, kita bersyukur kita diingatkan. Ya. Kadang kalau nggak diingatkan kan
Gak sedikit orang percaya yang lebih dunia dari dunia. Ya. Orang percaya kalau udah jauh dari Tuhan, termasuk hamba Tuhan kalau udah jauh dari Tuhan, kadang-kadang lebih jahat dari orang dunia, kadang-kadang ya. Oke, lanjut. Oleh sebab itu beberapa prinsip kerajaan sorga yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, agar kita benar-benar menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah gini, menyadari adanya gaya hidup kerajaan sorga yang harus kita perkenalkan di bumi. Jadi kita warga kerajaan sorga, waktu Tuhan tempatkan di bumi ini ada tugas, ada fungsi. Bukan nyamar jadi orang dunia gitu ya. Tetapi Tuhan mau dengan status kita ini, kita harus apa? Memperkenalkan ada satu gaya hidup kerajaan sorga. Ya, ayatnya masih tadi, ya Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, Yesus mengajarkan kita berdoa agar kerajaan Allah datang dan kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di sorga. Nah, apa sih artinya? Apakah arti daripada datanglah kerajaanmu? Nah, Bapak Ibu Saudara, datanglah kerajaanmu adalah tentang datangnya sebuah pemerintahan yang berbeda, yaitu pemerintahan kerajaan sorga. Pemerintahan yang dipimpin oleh Yesus Sang Raja di atas segala raja untuk menjadi nyata di bumi, di alam nyata ini. Jadi ada istilah gini, kerajaan sorga berinvasi ke bumi. Kan kerajaan, waktu mereka datang ke bumi, ada istilah mereka tuh berinvasi. Jadi hal-hal yang terjadi di alam roh, di kerajaan sorga sana, menerobos masuk ke bumi dan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita di bumi. Ada istilah yang menarik tadi ya, sorga berinvasi ke bumi. Kita sering mendengar kata berinvasi. Biasa kalau invasi itu digunakan untuk apa sih? Perang. Ya, kalau menyerbu ke sebuah negara, itu namanya berinvasi. Tapi nanti saya jelaskan, Pak kok pakai invasi ya? Ada penjelasannya. Nah kalau kita mendengar kata berinvasi, tentang ini banyak bicara tentang penyerbuan atau penyerangan suatu bangsa ke wilayah lain atau ke bangsa lain dengan tujuan menguasai wilayah yang diinvasinya. Iya kan? Negara perang, dia menyerbu ke sebuah wilayah dengan tujuan apa? Dia berharap menang di dalam peperangan itu, kemudian wilayah yang diserbunya itu menjadi wilayah yang menyerbu. Dia menginvasi sebuah wilayah sehingga wilayah yang diinvasinya menjadi wilayah kekuasaan dia dari yang menang. Nah, keuntungannya memang kata invasi ini pengaplikasiannya memang sebetulnya agak kurang tepat. Apakah sorga berinvasi seperti itu? Tapi saya nanti jelaskan. Kalau negara menginvasi negara lain atau wilayah lain, keuntungannya adalah keuntungan si pihak yang menginvasi. Nah, kalau kerajaan sorga menginvasi ke bumi, keuntungannya adalah untuk kita yang di bumi. Nah, ini luar biasa bedanya. Cuma saya tetap pakai istilah itu ya, karena istilah ini menarik. Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, ketika kerajaan sorga dalam tanda kutip nih menginvasi ke bumi, tujuannya bukan sekedar menguasai wilayah bumi, tapi untuk memerdekakan orang-orang yang ada di bumi dari segala belenggu, dari kuasa kegelapan yang telah membelenggunya. Ya, setannya diusir, belenggunya dilepaskan, dosanya diampuni dan dijadikan ciptaan yang baru. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan warga bumi, yaitu kita yang pernah ngalami itu. Sehingga nggak terikat lagi, nggak terbelenggu lagi, nggak main kegelapan lagi. Keuntungannya untuk kita. Itu yang kalau sorga yang menginvasi. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang sudah dimerdekakan tersebut dipindahkan dari kerajaan gelap menjadi berpindah ke dalam kerajaan terangnya yang ajaib. Wah, luar biasa sekali itu. Nah, kita harus ingat kembali, wow, aku tuh udah dipindahkan loh dari kerajaan gelap.
ke dalam kerajaan Kristus yang dahsyat, yang ajaib itu. Ya. Bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi diberikan kuasa untuk melakukan hal yang sama. Bapak kan udah ngasih contoh nih, turun ke dunia, sang raja itu mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Nah, hal yang sama waktu kita udah dilepaskan belenggunya, statusnya dirubahkan, warga kerajaan sorga, ada darah kerajaan mengalir. Nah, Tuhan mau kita melakukan hal yang sama. Ya. Jadi, bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi diberi kuasa untuk melakukan hal yang sama. Jadi keuntungan daripada kerajaan sorga menginvasi ke bumi adalah untuk keuntungan orang-orang yang dimerdekakan tadi, yaitu kita semua. Yang ngerti katakan amin. Wah, jadi kita kalau diingatkan kembali tentang hal ini, biarlah itu meresap kembali bahwa aku anak raja loh. Aku anak Tuhan loh. Yang ditempatkan di bumi untuk menghadirkan sorga di bumi. Ya. Kita dimerdekakan lalu diberikan kuasa. Status pun dirubah menjadi warga kerajaan sorga, anak sang raja. Nah, lalu apa selanjutnya yang harus kita lakukan di bumi? Sama, Tuhan mau kita melakukan hal yang sama tadi. Yaitu menghadirkan kerajaan sorga di wilayah-wilayah, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita di bumi. Dan tugas itu dipercayakan kepada kita. Tugas itu dipercayakan kepada gereja Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Yaitu melakukan tugas yang sama. Dalam tanda kutip, menginvasi. Kenapa Pak ngomong invasi lagi? Ya, jangan salah paham, bukan invasi seperti yang negara merebut wilayah lain untuk kepentingan si pihak yang menginvasi. Namun untuk menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang telah diperkenalkan oleh Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, adalah tugas kita, adalah tugas gereja. Kita adalah gereja Tuhan. Gereja dalam bahasa aslinya disebut apa? Eklesia. Eklesia artinya orang yang dipanggil keluar untuk melakukan tugas dari yang mengutusnya. Jadi kata gereja, ya, di dalam bahasa Yunani itu eklesia. Kalau di dalam bahasa Portugisnya igreja, ya, makanya dekat sekali dengan kata gereja. Disebut eklesia, artinya dipanggil keluar untuk melakukan tugas dari yang mengutusnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Di zaman dulu itu, di masa-masa tadi, salah satu kerajaan yang kuat kan kerajaan Romawi. Nah, waktu saya pernah sih menjelaskan ini, udah lama sekali ya. Nah, komandan Romawi ini, kalau dia ditugaskan untuk menginvasi sebuah wilayah, maka dia berkata kepada orang-orang bawahannya, dia berkata, kita akan menginvasi wilayah itu. Nah, kata yang digunakan, kita akan mengeklesia wilayah itu. Wow, ini menarik sekali. Kita harus diutus keluar untuk melakukan tugas daripada yang mengutus kita. Untuk apa? Untuk membawa pengaruh ke wilayah itu. Nah, cuman kalau kerajaan Romawi kan, eklesia yang dimaksud adalah untuk merebut wilayah dan menguasai demi untuk kepentingan dia. Tetapi kata yang sama digunakan. Kita sebagai gereja Tuhan. Orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Menjadi anak-anak terang. Nah, tugas kita sama. Keluar untuk apa? Mempengaruhi wilayah. Sebagaimana yang dikehendaki oleh pribadi yang mengutus kita. Nah, rombongan daripada pasukan Romawi yang nangkap bahwa mereka akan menginvasi sebuah wilayah. Maka di dalam rombongan itu, di dalamnya terdiri bukan hanya dari prajurit-prajurit yang luar biasa saja. Bukan prajurit-prajurit yang cakap saja. Tetapi yang menarik adalah gini, di dalam rombongan kerajaan pasukan Romawi yang akan menginvasi sebuah wilayah, prajurit iya betul. Tapi juga ada ahli-ahli bahasa. Ya, saya pernah sampaikan ya. Ahli-ahli bahasa ikut. Terus apalagi? Ahli desain arsitektur ikut. Ahli pendidikan ikut. Ahli masak ikut. Ahli bahasa ikut. Ahli hukum tata negara ikut. Semua para ahli-ahli ini ikut di dalam rombongan itu. Loh, untuk apa Pak? Jadi banyak, jadi panjang rombongannya.
Setelah prajurit-prajurit itu datang ke wilayah itu, mereka merebut wilayah itu, maka ini para ahli ditugaskan untuk mengubah wilayah itu menjadi Romawi yang baru. Roma yang baru. Maka segala desain dirubah. Maka kan bekas-bekas jajahan daripada negara-negara yang pernah menginvasi kan ditinggalkan ya. Bangunan-bangunan, ya nggak usah jauh-jauh lah dulu waktu Belanda menjajah Indonesia kan banyak kan ditemukan di Bandung juga termasuk. Ada bangunan-bangunan Belanda kan. Kenapa? Dulu pada waktu mereka menjajah, itu ahli tata bahasanya, ahli desain arsitekturnya, juru masaknya, makanya banyak makanan Belanda kan. Dan lain-lain ikut dalam rombongan itu. Nah, sehingga kita menangkap bahwa kata eklesia itu, kalau itu dihidupkan oleh gereja Tuhan, maka tugas kita adalah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagian kita adalah membawa kultur pemerintahan kerajaan sorga ke tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di gereja ya, di rumah tangga ya, di keluarga. Di dalam kehidupan keseharian kita. Itu adalah tugas kita sebagai eklesia. Membawa kultur yang baru. Ya. Jadi kata eklesia yang sama Tuhan tujukan bagi gerejanya untuk melakukan dalam tanda kutip invasi. Melepaskan orang-orang dari berbagai belenggu. Merubah kultur wilayah yang dimasukinya sehingga kulturnya menjadi kultur kerajaan surga. Untuk kepentingan orang itu sendiri. Makanya Rasul Paulus kan di dalam beberapa suratnya kan bilang kan di dalam Roma 14 ayat 17. Kerajaan sorga dia menjelaskan kerajaan sorga adalah bukan soal makan minuman aja. Adalah bukan soal makan minuman tetapi di sini dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman tetapi soal kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus adalah bagian kita. Kalau kita disuruh menghadirkan kerajaan sorga maka satu paket dengan kebenaran. Satu paket dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Harus dihadirkan di situ. Terus 1 Korintus 4 ayat 20. Di situ dikatakan tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. Bilang apa di situ? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Wow. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Waktu kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ada darah kerajaan sorga mengalir istilahnya. Padahal tugas kita menghadirkan hal-hal tadi. Dan Tuhan perlengkapi kita. Kuasa dikasih. Ya. Jangan sampai gini. Jangan sampai sebagai warga kerajaan sorga ternyata masih belum bisa menghadirkan kerajaan sorga di wilayah yang paling kecil sekalipun yaitu keluarga. Sebetulnya keluarga kan wilayah yang paling kecil yang Tuhan percayakan. Makanya kan ada istilah struktur kerajaan surga bagi keluarga. Ya kita udah pelajari kan di dalam kelas pengajaran dasar. Ada struktur kerajaan surga yang harus diaplikasikan dalam sebuah keluarga. Di dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak dengan masing-masing fungsi itu. Itulah dan kemudian mengikuti tatanan yang sudah ditetapkan. Sehingga waktu kita tegakkan itu maka kerajaan surga hadir. Tapi ternyata kan masih banyak pergumulan, gak sedikit orang-orang percaya bagaimana menghadirkan sorga di dalam rumah tangga. Wah suami saya, pasangan saya masih terikat dengan ini dan itu. Dia masih gak tahu fungsinya si suami atau si istri ini. Saya jangan suami aja, si istri. Sehingga gini, buat wilayah yang terkecil pun gak sedikit orang-orang percaya masih kewalahan. Masih ada orang-orang percaya masih bergumul dengan kecanduan hal-hal tertentu. Keterikatan dengan hal-hal ini. Yang buat orang dunia nih, gue juga gitu. Nah artinya kan orang-orang tersebut belum menangkap bahwa adalah tugas kita loh malah menghadirkan, mengeklesia wilayah yang Tuhan percayakan di situ. Itu yang pertama. Jadi prinsip yang pertama adalah kita harus menyadari adanya gaya hidup kerajaan sorga yang harus kita perkenalkan di bumi.
Jangan orang dunia minder sama orang percaya karena orang percaya lebih dunia dari dunia gitu. Jangan sampai begitu. Yang kedua adalah menyadari adanya pemeliharaan dari kerajaan pusat saat kita berfungsi dan menjadi penting. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Matius pasal yang ke-6 kan. Tadi tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita berdoa dan bukan cuma menghafalkan doa tapi juga menghadirkan sorga di bumi. Masih di pasal yang sama. Tuhan menekankan, Yesus menekankan pada waktu itu tentang hal kekhawatiran. Artinya gini, ini ada korelasinya. Jadi kalau sebagai warga kerajaan sorga, yuk jangan khawatir gitu. Kita baca Matius 6 ayat 25. Saya juga pernah sampaikan ini sih. Tapi kita diingatkan lagi lah ya. Oke, udah terpampang ya. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini luar biasa sekali ya. Yesus memberikan jawaban tentang hal kekhawatiran yang banyak dialami gak sedikit orang ya. Gak sedikit orang bahkan hari-hari ini hidup di dalam kekhawatiran. Tapi kalau kita paham tentang prinsip hal kerajaan sorga, bahwa kita bagian kerajaan sorga. Makanya itu penjelasan tentang kekhawatiran itu satu paket dengan penjelasan tentang hal kerajaan sorga. Bagaimana menghadirkan sorga di bumi. Di situ dikatakan janganlah khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi kalau kita ngerti tentang prinsip skala prioritas Bapak Ibu Saudara, mana yang harus kita lakukan nih di dalam skala prioritas, apa yang harus kita lakukan? Yang mana dulu nih? Yang paling gak penting, apa yang paling penting? Paling penting. Kalau kita paham tentang skala prioritas, maka kita akan lakukan hal yang paling penting. Nah tadi di situ dikatakan bahwa hidup kita itu lebih penting, tubuh kita itu lebih penting. Nah, artinya bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa hidup kita, tubuh kita adalah sesuatu yang sangat penting. Katakan amin. Ya kan? Kita kan orang yang sudah diselamatkan, maka kita penting gak? Penting. Tuhan anggap kita penting. Karena kita udah dilahirkan baru di dalam Dia. Tapi yang jadi masalah kan, seringkali di pihak orang percaya tidak menganggap dirinya begitu penting. Nah, makanya kan gak jalan kan? Karena gak menganggap diri penting, maka yang terjadi adalah kekhawatiran. Aduh gimana nih. Tapi kalau kita menganggap diri kita penting, aku bagian dari kerajaan sorga. Maka ada hukum kerajaan sorga. Ya, yang memelihara. Ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, dikatakan Dia sedang melakukan hal yang besar dan penting. Waktu Tuhan menebus kita ditebus, kalau penting ditebusnya murah apa mahal? Mahal. Kita ditebus sama darah Kristus yang luar biasa. Yang tidak bisa dinilai oleh apapun juga karena saking mahalnya. Menandakan bahwa kita penting loh. Sampai ditebus dengan begitu mahal. Ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, menebus kita, dikatakan Dia sedang melakukan hal yang besar dan penting. Barulah kemudian kan skala prioritas. Setelah hal yang sangat penting, kemudian diikuti oleh hal yang kurang penting. Yang sedikit lebih gak penting. Jadi apabila Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dan penting dalam hal memberi kehidupan kepada kita, baru kemudian hal yang lebih kecil baru mengikutinya, yaitu memelihara kehidupan yang penting tadi dengan memberi makanan. Kalau kita bacakan cepat ya, tapi kalau kita merenungkan, kita menggalinya, maka kita baru menemukan, wow, hidupku penting loh. Ya, jadi apabila sama ya, tadi kan hidup, sekarang tubuh. Apabila Tuhan sudah melakukan perbuatan yang besar dan penting dalam hal memberi kehidupan kepada kita, maka hal yang di bawah penting tadi baru akan mengikutinya, yaitu dengan memberi kehidupan dengan memelihara dengan makanan.
Jadi itu alurnya. Ya. Jadi apabila Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dan penting dalam hal memberi tubuh, dia kan beri pakaian. Yang tadi hidup kasih makanan, tubuh yang penting diberi pakaian. Ya. Nah, sebab kehidupan dan tubuh adalah hal yang lebih besar dan penting daripada makanan dan pakaian. Ya kan? Lebih penting mana? Hidup dan tubuh daripada makanan dan pakaian. Hidup dan tubuh. Ini lebih penting. Nah, waktu Tuhan menyelamatkan kita sehingga hidup dan tubuh kita penting. Nah, yang sedikit di bawah nggak penting dari itu, yang kurang penting dari itu akan mengikutinya. Itu udah prinsip kerajaan sorga. Akan mengikutinya. Tuhan akan memeliharanya dengan makanan dan pakaian. Nah, dari kalimat ini aja kita boleh diingatkan hari ini bahwa kita tuh begitu penting. Katakan kiri kanan, kamu penting loh. Kita orang penting loh. Iya kan? Yang jadi masalah kan gak sedikit orang percaya gak menganggap dirinya penting. Makanya kan melakukan hal yang sembarangan. Karena apa? Gak menganggap penting. Tapi kalau kita menganggap diri kita penting, maka yang penting hal-hal yang kerajaan sorga maksudkan, itu yang kita lakukan, itu yang penting. Ya. Namun sayangnya manusia umumnya tidak menyadari bahwa dirinya sedemikian penting. Tadi kan menghadirkan kerajaan sorga di keluarga itu penting gak? Penting loh. Menjadi cabang sorga di bumi. Tapi seringkali manusia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Yang hadir siapa aja lah Pak. Ya karena gak menganggap penting. Maka yang hadir bukan suasana kerajaan sorga kan. Kadang-kadang suasana campur aduk hadir di situ. Ya. Nah seringkali manusia gak menganggap dirinya terlalu penting sehingga skala prioritasnya menjadi berbeda. Ya. Kalau Tuhan tadi menganggap tubuh dan hidup kita sebagai sesuatu yang penting, justru manusia kebalikannya. Menganggap makanan dan pakaian adalah sesuatu yang sangat penting. Maka orang kejar dan rela menjadi khawatir untuk gara-gara itu. Dan bukan cuma makanan dan pakaian aja. Termasuk banyak hal. Gadget lah, perhiasan lah, kendaraan lah, ini dan itu menjadi sesuatu yang dianggap penting untuk dikejar. Sampai rela untuk khawatir untuk hal-hal seperti itu. Kebalik. Tapi hari ini kita diingatkan, skala prioritas itu kita harus dikembalikan kepada posisi yang seharusnya bahwa yang penting tuh kita. Anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Ini penting. Dan Tuhan menganggapnya juga sama. Kita adalah penting di mata Dia. Kadang orang percaya rela sampai jadi lumpuh dan kalah gara-gara kekhawatiran. Demi untuk tadi si makan minum pakai tadi. Makanya masih di Matius 6. Kita buka ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah Tuhan bilang begini kepada si warga kerajaan sorga, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di situ Yesus ingin kita menata kembali prioritas hati kita. Untuk mengerti dan mengetahui, untuk meletakkan hati kita di posisi harta yang sesungguhnya. Yaitu harta di surga itu lebih penting daripada mengumpulkan harta di bumi yang bisa hilang, rusak dan habis. Nah sekarang gini, apa yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di sorga? Nah ini nih, mengumpulkan harta di sorga adalah hidup yang melibatkan diri kita yang penting ini, yang adalah bagian daripada kerajaan sorga, dan melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan sorga. Maka orang yang melakukan kepentingan kerajaan sorga, ya memang dari sejak awal Tuhan menggapai penting dan melakukan hal yang penting untuk kepentingan kerajaan sorga, maka sorga supply, katakan amin. Sorga supply, jadi gak layak untuk khawatir. Karena kita begitu penting di mata Tuhan. Dari mana kita tahu Pak? Disupply. Lihat aja Matius 6 ayat 26 menit terakhir deh. Matius 6 ayat 26. Tuhan bilang gini. Yang orang anggap gak penting aja disuplai sama Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Oleh sebab itu di bagian kedua ini gak layak kita menjadi khawatir kalau kita menyadari bahwa kita tuh penting. Kita tuh dipilih, diselamatkan, sengaja turun dari sorga untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Kenapa? Kita dianggap penting. Nah kita yang udah dianggap penting ini jangan menganggap diri kita nggak penting. Dan menganggap hal yang lain penting. Nah makanya orang banyak khawatir kan. Karena dia menganggap hal yang lain lebih penting. Tapi waktu kita menganggap diri penting dan melakukan hal yang penting seperti yang sorga inginkan, yang Bapa inginkan, maka gak usah khawatir. Pemerintahan pusat akan perhatikan kita. Itulah Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan pada pagi ini melalui pesan Tuhan. Masih di awal tahun, Tuhan ingatkan, kamu tuh bagian daripada kerajaan sorga. Kita adalah bagian daripada kerajaan sorga. Tugas kita adalah hadirkan sorga di bumi. Nah sekarang di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jangan hadirkan neraka. Hadirkan sorga, katakan amin. Kadang ada warga keluarga yang Pak udah kayak neraka. Aduh saya bilang gak nangkep nih. Bukan hadirkan sorga, dia hadirkan neraka. Nah oleh sebab itu pagi ini kita dengar lagi bahwa hadirkan sorga dimanapun. Ya mau katakan amin.